seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Shalom, puji nama Tuhan, semua karena kasih dan berkat anugerah Tuhan, kita pagi hari ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan terlebih lagi menghormati Bapa di surga. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan, kita muliakan Bapa di surga melalui pujian kita pada hari ini. Amin. Memuji Tuhan setiap waktu, di setiap langkah hidup kita. Amin. Memuji Tuhan di setiap langkah hidup, di hari cerah dan kelabu, segala
Mari kita persiapkan hati kita, kita fokus kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia. Apapun pergumulan kami Tuhan. Kami mau turut Tuhan. Kami mau diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Haleluya. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang mengerti. Haleluya. Amin. Kami bawa hidup kami di mesbah. Kau boleh selidiki setiap hati kami, apakah kami sungguh mengasihi Engkau. Haleluya. Ajarku Dia, hanya menantikan tangan-Mu membela-Ku. Ajarku ajarku Dia, dalam segala hal ku bawa di hadapan, dalam segala hal ku bawa di hadapan. Ajarku Dia, ajarku Dia, hanya menantikan tangan-Mu membela, menantikan tangan-Mu membela. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhi aku, seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi hidupku, nyatakan keagungan. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian kita. Ajarku Dia, dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu Tuhan. Segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam. Ajarku Dia, tetap Dia, hanya menantikan tangan-Mu membela,
nyatakan keagungan. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakiti, seperti Yesus Tuhan mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memanjat di dalam hidupku, menjadi saksi hidupku, nyatakan keagungan. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhi aku. Seperti Yesus Tuhan mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memanjat di dalam hidupku, menjadi saksi hidupku, nyatakan keagungan. Menjadi saksi hidupku, nyatakan keagungan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Elohim Yahweh, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, ya Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami kembali datang untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat supaya hidup kami berkenan kepadamu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tidak tahu bagaimana hidup mengikuti Engkau yang berkenan kepadamu. Sebab itu pada saat hari ini Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami. Anugerahkan bagi kami pengertian Bapa. Bapa, tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Singkapkan kebenaran firman-Mu yang benar-benar yang Kau inginkan, yang Kau kehendaki Bapa. Supaya hidup kami
Selama kami mengikuti Engkau, kami benar-benar Bapa hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu, melakukan hal-hal yang tidak tepat menurut pemandangan-Mu Bapa. Sekecil apapun Tuhan, layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Bapa, berikan kami hikmat pengertian apa yang Kau kehendaki bagi kami melewati kebenaran-Mu pada saat hari ini. Hamba-Mu menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan bagi kami pada saat hari ini, serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, bersyukur ya pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepada Dia, untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, Bapak Ibu saudari yang datang pada pagi hari ini ya, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa ada ya, kita bisa sehat, kita bisa diberikan kekuatan untuk memuji, untuk memiliki kerinduan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, tanpa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita tidak mungkin ya bisa sampai ya di tempat ini, atau kita memiliki satu kerinduan untuk datang kepada Dia. Kenapa Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan? Kalau kita cuma hanya sekedar datang kepada Tuhan, cuma sekedar hanya ya tidak ada memiliki haus dan lapar akan Tuhan, tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu saudari. Tidak mendapatkan apa-apa. Ya, datang pulang nggak dapat apa-apa. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan, dengan haus dan lapar akan kebenarannya, mengasihi Dia dan menghormati Dia, takut dan gentar sepatutnya kepada Dia, kita dapat memperoleh sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya Bapak Ibu saudari, Tuhan Maha tahu, Dia tahu hati kita hari ini. Siapa yang benar-benar mengasihi Dia, siapa yang benar-benar menghormati Dia, siapa yang benar-benar takut dan gentar sepatutnya kepada Dia. Dia Maha tahu, Dia Maha hadir. Allah kita Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu Dia Allah Maha hadir, Dia ada, Dia hidup, tentunya kita benar-benar memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan haus dan lapar, dengan takut dan gentar sepatutnya kepada Dia. Mengasihi Dia dan menghormati Dia Bapak Ibu. Karena Dia Allah yang agung, Allah yang dahsyat Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan ya. Kita memiliki Allah yang hidup. Kalau hari ini kita mengenal Dia, kita adalah pengikut Yesus Bapak Ibu. Tidak kebetulan saudara adalah orang yang berbahagia. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia karena memiliki Yesus dalam kehidupan. Nah, artinya kalau memiliki Yesus dalam kehidupan kita, kita mengatakan aku adalah orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan, tidak cuma sekedar hanya percaya di mulut. Tidak cuma hanya bergereja setiap minggu, setiap hari mungkin doa. Bangun tidur doa, makan doa, mau tidur doa. Tidak cuma sekedar itu menjadi orang Kristen, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Tidak cukup. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Tadi pagi sebelum saya mempersiapkan untuk ibadah pada pagi hari ini,
Saya diingatkan oleh Tuhan seperti ini. Saya ada satu pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, karena saya melihat dan saya pernah juga mengalami seperti apa yang saya rasakan dan saya tanyakan kepada Tuhan. Saya tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa banyak orang Kristen, banyak orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tapi kehidupannya tidak benar-benar menunjukkan Yesus itu, pribadi Yesus itu di dalam kehidupan orang Kristen termasuk saya dulu. Saya bertanya dengan Tuhan, kenapa? Kenapa? Saya bertanya terus kepada Tuhan. Kenapa hari ini saya mulai dibukakan? Kenapa saya hari ini mengerti kebenaran yang sungguh-sungguh yang Tuhan berikan, yang istilahnya itulah orang yang mengikuti Yesus. Pengertian mengikuti Yesus hari ini Bapak Ibu yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan berikan pengertian adalah mengikuti Yesus itu adalah mengikuti jalannya serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Nah, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa ini, ya, banyak orang Kristen tidak paham, tidak mengerti bahwa mengikuti Yesus itu harus serupa seperti Dia, sempurna seperti Bapa. Saya tanya Tuhan, kenapa orang ya seperti saya dulu? Saya bilang, nggak mungkin saya bisa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Karena Dia Allah, karena Dia Tuhan. Tapi itulah kebenaran yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Itulah kebenaran yang benar-benar yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Bapak Ibu. Sekian lama waktu yang sia-sia. Tidak dipahami. Tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya menjadi orang Kristen. Waktu lama. Puji Tuhan Bapak Ibu, baru tahun-tahun belakangan ini dianugerahkan kebenaran yang benar-benar benar yang harus kita lakukan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kedengarannya berat, kedengarannya mustahil kita bisa melakukan itu. Yang kita pahami adalah hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Mana mungkin kita bisa melakukan itu. Tapi itulah kebenaran, itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah Dia rela ke dunia ini, ya, datang ke dunia ini memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Dia memberi contoh, Dia memberi teladan bagi kita supaya kita mengikuti jalan-jalannya, mengikuti jejaknya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dengan harga yang mahal yang Dia berikan, yaitu nyawa. Sebab menjadi orang Kristen tanpa memberi nyawanya belum dikatakan adalah orang pengikut Yesus yang sejati. Menjadi orang Kristen yang sejati, yang benar-benar menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu tidak murahan. Tidak cuma asal beragama Kristen. Firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Itu suara Tuhan sendiri Bapak Ibu. Bukan kata saya. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Tapi kebanyakan orang Kristen mau mengikuti Yesus itu sebaliknya Bapak Ibu. Mengikuti Yesus itu pengen mau diberkati, datang kepada Tuhan, kalau sakit disembuhkan. Kalau rumah tangga tidak benar, Tuhan bisa membenarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Dengan mudahnya Tuhan dibuat seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudari. Sebenarnya menjadi orang Kristen harus menyangkal diri dulu, memikul salib. Firman Tuhan juga mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu suara Tuhan Bapak Ibu, bukan suara saya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kebenaran ini jarang diajarkan kepada jemaat. Yang diajarkan kepada jemaat adalah kepada umat Tuhan hari-hari ini, termasuk saya dulu mengajarkan kepada umat Tuhan, kepada jemaat Tuhan adalah firman yang mengenakan telinga. Kalau kau memberi, kau akan diberkati, seperti itu. Kalau kau rajin ke gereja, kau rajin ini, kau akan diberkati. Kau tidak menjadi ekor, kau pasti menjadi kepala. Sering diajarkan seperti itu Bapak Ibu. Tidak salah. Tidak salah Bapak Ibu. Itu pengajaran itu tidak salah. Tapi bagi orang yang baru mengenal Yesus Bapak Ibu, kebenaran ini disampaikan. Tapi kalau kita hari ini sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Yesus, tidak lagi diajarkan seperti ini Bapak Ibu. Kita harus menjadi murid. Kita datang ke gereja ini, kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi pengikut di suatu gereja, organisasi, itu adalah sebenarnya kita harus dijadikan murid. Kita belajar di tempat ini. Kita harus dimuridkan. Sebelum memuridkan orang lain, saya sebagai gembala jemaat harus memuridkan dulu diri saya. Baru saya bisa memuridkan orang lain. Baru saya paham Bapak Ibu. Nah, banyak pengajar, banyak gembala jemaat tidak benar-benar memuridkan dirinya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak bisa menyampaikan atau mengajarkan kepada orang-orang yang dipercayakan kepada dia untuk mengajarkan dengan benar-benar apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu firman Tuhan ada mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridmu. Baptislah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah Bapak Ibu. Baru kita melihat kekristenan itu, jalan orang Kristen itu seperti itu. Mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sudah contohi dan teladani dalam kehidupan kita. Tapi banyak apa yang Tuhan ajarkan, apa yang sudah Tuhan teladani, tidak dilakukan. Gereja itu mencari pengajaran sesuka hatinya, seenak perutnya. Supaya orang yang datang ke gereja itu istilahnya diberikan kebenaran firman Tuhan yang mengenakan telinga sehingga eksis di satu tempat. Sebab manusia, sebab pengikut Tuhan atau mengatakan dia orang Kristen itu kalau dikatakan kebenaran yang sungguh-sungguh, seperti apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Barang siapa tidak menyangkal diri. Banyak orang gak suka. Ya, banyak gak suka. Banyak kalau jemaat-jemaat yang baru datang ke tempat ini diajarkan tentang kebenaran. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Mikir dia. Mana bisa kita harus menyamai Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa serupa seperti Yesus? Dia kan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Inilah yang saya tanyakan kepada Tuhan. Kenapa? Orang sudah berakar diajarkan salah Bapak Ibu. Tidak diajarkan kebenaran yang benar-benar yang Tuhan ajarkan di dalam hidup ini. Sekian tahun menjadi orang Kristen, sangat sedih saya. Sangat, rasanya kalau untuk mengajarkan sekarang ini, mungkinkah kita bisa berubah? Mungkinkah kita bisa paham, mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita seperti kuduslah kamu sebab aku kudus.
serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Mungkinkah bisa hari-hari ini Bapak Ibu diajarkan? Karena apa? Karena orang sudah bertahun-tahun sudah tertanam dengan ajaran-ajaran bahwa ikut Yesus itu selamat. Hanya percaya saja selamat. Tapi tidak diajarkan yang benar-benar pengajaran yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ini yang membuat orang Kristen jadi apa ya? Jadi kepedean. Jadi hanya percaya Yesus itu nanti kalau aku mati pasti masuk surga. Yakin. Nah ini yang kesian Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Setelah dia mati, dia diadili di tahta pengadilan Tuhan, ternyata tidak masuk surga. Karena apa? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ku kehendaki adalah makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, kata Tuhan. Jadi apa yang Tuhan kehendaki? Ya, dia turun ke dunia ini mengembalikan kerancangannya yang semula, yaitu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita kembali kepada kebenaran yang benar-benar yang Tuhan kehendaki. Tidak terlambat bagi kita Bapak Ibu, walaupun itu sulit dan berat jalannya. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan. Berjuanglah ke pintu yang sempit itu. Berjuang. Menjadi orang Kristen itu harus berjuang. Kita hidup di dunia ini tidak mudah, tidak enak Bapak Ibu. Tidak nyaman. Sebab itu dikatakan berjuang. Berjuang. Cari Tuhan. Maka engkau akan mendapatkannya, kata Tuhan. Cari Tuhan. Haus dan lapar akan kebenarannya. Maka engkau akan dipuaskan. Cari dia dengan sungguh-sungguh. Takut dan gentar sepatutnya kepada dia. Tidak cuma hanya beragama, datang ke gereja pulang. Tidak ada tanggung jawab kepada Tuhan menjadi orang Kristen. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ini fokus kita Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen, cari Tuhan dulu. Hidupmu berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Curahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Dari detik, menit, jam, waktu, hari lepas hari. Tuhan dan Tuhan, Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada lain. Inilah yang dikatakan cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Tapi keberadaan kita menjadi orang Kristen hari ini bukan mencari kebenarannya, mencari kerajaan surga dan kebenarannya, mencari dunia ini, kenikmatan dunia ini, memuaskan dia tapi nggak puas-puas. Karena salah. Cari Tuhan dulu, cari kerajaannya dulu, cari kerajaan dan kebenarannya. Maka engkau akan mendapatkannya Bapak Ibu. Nah ini yang kita harus kembali ke jalannya Tuhan. Tidak terlambat. Cari waktu. Saya percaya hari ini kita pasti akan dibukakan oleh Tuhan dengan pengertian. Kita tidak harus serupa persis seperti Yesus Bapak Ibu. Sempurna seperti Yesus. Tidak, maksudnya itu tidak begitu. Mana mungkin kita bisa menyamai Yesus. Maksudnya adalah serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu kita kembali pengertian kita mengikuti apa yang Dia kehendaki. Amin. Sesuai dengan porsi kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau hari ini kita baru paham, baru mengerti tentang kebenaran ini, mulai kita lakukan. Tuhan, aku mau Tuhan melakukan apa yang Kau kehendaki. Jangan langsung protes. Mana bisa aku mau seperti Yesus? Mana bisa, itu cuma Yesus yang bisa. Enggak bisa Bapak Ibu. Itu enggak bisa. Berarti kita belum melakukan seperti Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup
melakukan segala perkara yang besar. Saat kita mulai sadar mengerti, hari ini memakan waktu yang begitu panjang, Bapak Ibu. Mari kita baca di Ibrani. Kebenaran firman Tuhan hari ini. Di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia itu Yesus, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mulai mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, hari ini dengan segala kerendahan hati kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Kita langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku rindu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Saudara mulai digarap sama Tuhan. Saudara mulai akan dididik oleh Tuhan. Ya, supaya apa tadi Bapak Ibu? Supaya untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, Bapak Ibu. Sebab menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mungkin ya kalau dia tidak kudus untuk melihat Tuhan. Tidak akan bisa kita melihat Tuhan. Kita tidak akan pernah merasakan Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Kekudusannya yang bagaimana standarnya Bapak Ibu. Yang sekali lagi standarnya kalau kita mulai mau ya digarap sama Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hanya Tuhan yang tahu. Saat kita mau ya. Saat kita mau, Esther mau ya. Saat saya mau Bapak Ibu, dia mulai tahu, oh ini dulu yang perlu dibersihkan, disucikan. Tidak langsung jadi kudus Bapak Ibu seperti malaikat. Tidak begitu maksudnya. Dia mulai satu persatu, oh ini dulu. Tuhan itu yang maha tahu. Dia yang mengajar kita, dia adalah guru kita. Dia adalah pengajar yang mendidik kita yang sangat baik Bapak Ibu. Yang tahu rancangannya. Yang tahu apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau hari ini kita dibentuk ya melewati masalah hidup kita, melewati problem, melewati proses kehidupan kita, apapun hari ini kita diperhadapkan dengan proses, dengan masalah hidup kita. Disitulah kita mulai dibentuk Tuhan untuk menuju beroleh bagian dalam kekudusannya, Bapak Ibu. Amin. Paham ini Bapak Ibu? Kalau kita hari ini mudah tersinggung, ya, mudah sekali tersinggung, diperhadapkan dengan orang yang mengatai kita, diperhadapkan mungkin dengan orang-orang yang terdekat kita, besi menajamkan besi. Nah, kalau kita tidak mau dibentuk, kita marah, kita menolak pembentukan itu, kita tidak akan bisa jadi mungkin tambah
marah, tambah mulutnya tambah, ya hatinya tambah nggak karuan, bukan tambah baik, semakin jahat. Ya. Jadi kalau kita mau dibentuk hari sama Tuhan, berarti kita mau Tuhan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Amin. Kalau Bapak Ibu punya kehausan kepada Tuhan, mulai mau melepaskan segala keinginan, kejahatan, dosa yang kita miliki, kita mulai lepaskan. Kita mendapatkan wajah Tuhan, Bapak Ibu. Kita baru merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Nah, kalau Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan hari ini tidak mau melepaskan segala sesuatu yang terikat di dalam kehidupan kita, kita masih mencintai dunia ini, kita tidak mau melepaskannya. Kalau mau marah, mau tersinggung, tersinggung saja. Kalau mau menikmati dunia ini, kejar dunia ini, lupa dengan Tuhan, kita tidak akan bisa melihat wajahnya. Kita tidak akan pernah merasakan Yesus itu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kecuali, ya, kadang-kadang banyak orang kalau sudah sadar, ya, kalau sudah tergeletak, kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, baru sadar. Tapi ada juga yang sudah tergeletak, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, masih saja tidak bertobat. Itu sudah keterlaluan sudah. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini dididik, dihajar oleh Tuhan dengan masalah yang dihadapkan kepada kita, bahwa Tuhan itu sayang kepada kita. Anak yang kukasih dia dididik dan diajar sama Tuhan. Amin. Berarti kalau saudara hari ini diperhadapkan dengan didikan Tuhan, masalah apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, karena Tuhan sayang pada kita. Amin. Tuhan ingin menguduskan kita supaya kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nyata dalam hidup kita, supaya terpancar dalam kehidupan kita itu Yesus dalam hidup kita, bukan setan dalam hidup kita yang ada keinginan daging kita. Yang ada itu memancarkan kasih Kristus kepada kita. Itulah orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen belum memancarkan kasih Kristus Yesus dalam kehidupannya, kita belum menjadi anak yang sah. Kita belum menjadi orang Kristen yang sah, Bapak Ibu. Cuma nama tok, tapi belum menjadi anak-anak yang sah, kata firman Tuhan tadi. Amin. Bapak Ibu siap? Bapak Ibu mau menjadi anak yang sah? Amin. Tentu kita semua mau menjadi anak yang sah. Tentu harus
Melepaskan. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Apa artinya? Melepaskan segala keinginan dunia, keinginan hawa nafsu, apapun di dalam diri kita, kejahatan, dosa, apapun sekecil apapun. Bapak Ibu, kita harus lepaskan itu kepada Tuhan. Kalau kita memang ingin mau menjadi anak yang sah, mau menjadi serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Sesuai dengan standar kita hari ini. Amin. Paham Bapak Ibu Saudari? Jangan kita punya pemahaman, oh kita pasti tidak bisa seperti Yesus. Bukan itu Bapak Ibu maksudnya. Kita sesuai dengan standar kita masing-masing. Amin. Kalau kita sudah mulai melakukan, oh ini kita mau tahap demi tahap kita akan melakukannya apa yang Tuhan ajarkan, ya. Begitu tidak pendek Tuhan mengajarkan kita. Memakan waktu yang panjang, proses yang panjang. Amin. Ya, proses saya itu diproses sampai Tuhan sehingga sampai hari ini Bapak Ibu, saya baru mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Saya baru layak menjadi anak yang sah. Saya baru layak menjadi hamba Tuhan yang sah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dulu saya belum melakukan firman Tuhan apa yang Dia kehendaki. Tidak melakukan sungguh-sungguh serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Saya anggap itu cuma Tuhan Yesus saja. Tapi setelah saya mengerti, melewati proses demi proses yang saya jalani, Bapak Ibu, mulai saya mengerti, ternyata kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Artinya kita mau melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pekerjaanku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya pekerjaanku tidak ada yang lain. Ternyata dulu pekerjaanku sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Kepuasan dunia ini. Pengen punya nama baik, nama besar, diakui, dihormati. Itu kesibukan saya. Kelihatannya berbajukan kerohanian Bapak Ibu. Saya pakai dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi motivasi saya untuk kepentingan pribadi saya. Untuk kepuasan diri saya. Supaya nama saya terkenal, saya dipuji sama orang. Itu dulu. Baru saya mengerti tahun belakang setelah melewati namanya proses demi proses sama Tuhan. Baru saya sadar. Baru saya mengerti Bapak Ibu yang namanya serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Baru aku paham. Ternyata kita selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang kita lakukan, Tuhan, sudahkah hidupku berkenan di hadapan-Mu? Itu saja Bapak Ibu. Nanti Tuhan yang akan proses kita. Kita berperkara sama Tuhan. Tuhan, sudahkah hidupku berkenan? Apalagi Tuhan yang belum kulakukan buat Engkau. Itu saja setelah saya paham Bapak Ibu. 4-5 tahun ini Bapak Ibu saya kejar untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan yang belum kuselesaikan. Apalagi Tuhan yang aku belum serupa seperti Engkau, sempurna seperti Bapa. Itu yang saya kejar Bapak Ibu. Fokus saya di sini saja. Sehingga segala sesuatu Bapak itu yang dikatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tapi bukan berarti kita tidak kerja. Kita tetap kerja Bapak Ibu semaksimal mungkin. Amin. Ya, kalau pegawai negeri hari ini Pak Kares menjadi pegawai negeri. Bekerja dengan baik. Disitulah kita akan diperhadapkan dengan proses demi proses di dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Sudahkah kita menunjukkan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing? Amin. Amin. Anak sekolah, lakukan dengan baik. Apa tugasmu? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya betul-betul kita di situ melakukan masing-masing untuk semuanya
untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itulah yang dikatakan Bapak Ibu. Masing-masing kita punya tugas kita yang Tuhan berikan. Apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan tugas yang baru lagi. Sudah sibuk di kantor, ya, diberikan tugas lagi untuk di dalam pekerjaan Tuhan. Itu namanya bonus. Amin. Berarti itu kepercayaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita diberikan tugas lebih banyak, berarti Tuhan bilang engkau sanggup melakukannya. Artinya tidak semua orang bisa dipercaya oleh Tuhan dengan pekerjaan yang gitu banyak. Amin. Berarti kita dianggap Tuhan, kita adalah orang yang layak bisa melakukan pekerjaan. Berarti kita adalah orang yang bisa bertanggung jawab apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Itu adalah berkat Bapak Ibu. Semakin banyak semakin kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi benar-benar kita melakukannya dengan motivasi yang tulus kepada Tuhan. Benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan takut dan gentar sepatutnya. Amin. Sehingga meninggalkan segala ambisi, segala motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saya dulu kepada Tuhan, aduh Tuhan, berapa tahun waktuku sia-sia melayani Tuhan. Sekian tahun aku gunakan dengan salah. Melayani Tuhan kelihatannya. Tapi motivasiku salah Tuhan. Aku ingin namaku terkenal. Aku ingin memuaskan keinginanku supaya aku dipandang orang. Aku memuaskan diriku. Sekian tahun aku lakukan. Percuma Bapak Ibu, sia-sia aku lakukan itu. Sebab itu karena aku sadar, aku mulai melakukannya dengan benar-benar. Selagi aku ada kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Syukur, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagiku untuk melakukan apa yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Sebab itu waktu yang ada terus saya gunakan dengan benar-benar. Sebab itu saya terus tanya Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi yang belum berkenan, apalagi yang belum pekerjaanmu yang belum kulakukan. Apalagi apa yang kau kehendaki belum kulakukan. Itu saja yang kulakukan sehingga Tuhan bukakan terus Bapak Ibu. Artinya Tuhan singkapkan semua ini loh. Esther kamu harus lakukan. Iya Tuhan. Dengan saya tahu Bapak Ibu saat kita mau itu ada satu energi. Ada satu semangat. Bagi Tuhan yang tidak ada yang mustahil itu ya ini Bapak Ibu. Saat kita punya kerinduan, kehausan kepada Dia. Takut dan gentar. Aduh. Menurut kita tuh sulit, berat kita lakukan, mustahil kita bisa lakukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan kalau berbicara Dia tidak pernah berdusta Bapak Ibu. Dia Allah, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu Dia di kayu salib memberikan teladan kepada kita. Dia berjuang sampai mati di kayu salib. Sehingga Dia berkata, aku menang, kamu pun menang. Tapi tidak semudahnya berkata kamu pasti menang. Tanpa proses, tanpa perjuangan. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus menang, Dia menang, kita menang. Itu melewati teladan Yesus yang sudah Tuhan Yesus teladani dalam hidup kita. Yaitu di kayu salib. Di penderitaannya di kayu salib. Itulah teladan yang kita harus jalani seperti Dia. Sesuai dengan standar kita. Ya tidak seberat seperti Yesus lah Bapak Ibu. Ya setidak-tidaknya Bapak Ibu apa kelemahan kita mulai digarap sama Tuhan. Kekurangan kita, kelemahan kita mulai digarap oleh Tuhan. Dosa kita mulai kita melepaskan dengan penuh perjuangan Bapak Ibu. Ada dosa yang sulit kita lepaskan. Ada kelemahan kita yang sulit kita lepaskan Bapak Ibu. Sebab itu Tuhan Yesus memberi contoh dengan doa, dengan ratap tangis. Dia meratapi dirinya supaya dia menang. Nah banyak orang di saat ada kehidupan kita itu ada sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Itu butuh pertolongan, butuh kita meratapi diri kita Bapak Ibu. Saya pernah sesuatu, Tuhan ada sesuatu yang sulit di dalam diriku itu lepas. Saya meratapi Bapak Ibu, saya menangisi diri saya.
Tuhan, tolong lepaskan aku ini Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku ingin berkenan kepadamu. Aku ingin hidupku sesuai dengan apa yang kau kehendaki Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Itu dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dengan benar-benar segenap hidup kita, hati, jiwa, akal budi kita serahkan kepada Tuhan. Jadi itu sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan tolong aku lepaskan. Ya sudah. Tidak ada perjuangan, tidak bisa Bapak Ibu. Kita haus dan lapar. Kita harus mencari dan mencari Dia. Dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dengan hati yang takut dan gentar sepatutnya. Bukan hanya sekedar mencari Tuhan. Kita berjuang. Berjuang menjadi orang Kristen itu mahal. Sulit. Untuk mau masuk ke dalam kerajaan surga yang Dia sudah sediakan bagi kita. Dengan perjuangan. Dia aja berjuang Bapak Ibu di kayu salib. Dengan ratap tangis baru Dia menang. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia naik ke surga menyiapkan tempat kepada saya dan saudara. Yang mau mengikuti jejaknya. Bukan cuma hanya menjadi orang Kristen. Tapi melakukan jejaknya, teladan yang Dia sudah berikan kita lakukan. Baru Tuhan naik ke surga itu menyiapkan bagi saya dan saudara yang berjuang selama ada di dunia ini. Bukan gratis, bukan murahan. Berjuang. Kalau Tuhan lihat kita berjuang, kita punya niat tekad saja mau Bapak Ibu. Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita. Adakah orang yang ditemukan hari ini? Iman di bumi. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan kita itu. Kehormatan kita itu. Sehingga Tuhan temukan. Ada orang yang sungguh-sungguh di dunia ini. Yang mau mencari aku. Yang mau melakukan apa yang ku kehendaki. Aduh. Tidak ada. Ada ternyata. Ada orang yang sungguh memang gak mudah. Gak mudah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita butuh memberikan hidup kita sepenuhnya. Kita memberi nyawa kita sepenuhnya. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Artinya Bapak Ibu, kehilangan nyawa, relakah hidupmu kau persembahkan buat Tuhan? Kenikmatanmu, kenyamananmu di dunia, di luar sana penuh dengan kenikmatan Bapak Ibu. Yang ditawarkan kepada kita. Tapi kita mau gak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki dengan dunia tawarkan itu sangat-sangat berbeda Bapak Ibu. Sangat-sangat beda. Kalau dunia menawarkan kita keindahan itu mengenakan daging kita. Memuaskan keinginan kita. Tapi kalau Tuhan menawarkan kita, lepaskan segala sesuatu milikmu. Kita harus menanggalkan semua kenyamanan dunia ini, kenikmatan dunia ini. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Kita ingat, kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Kita sementara di dunia ini. 70 tahun. Kalau di Alkitab, habis itu sudah kemana? Tidak sampai 70 tahun zaman COVID ini Bapak Ibu. Tidak melihat tua, muda, kaya, cantik, jelek. Di ujung tanduk kita ini. Tidak tahu umur kita ini. Apakah besok atau 1 jam kemudian kita tidak tahu. Ada aja yang sehat-sehat besok kita dengar dia sudah meninggal. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini ingin memiliki dunia, ingin mencintai dunia, tidak tahu Bapak Ibu, nanti saat kita pulang mati, Tuhan tidak kenal kita. Nyangkau,
Aku tidak pernah kenal engkau. Enggak Tuhan, aku rajin ke gereja loh setiap minggu. Aku berdoa loh. Enggak, kata Tuhan, enggak cukup itu. Yang ku kehendaki itu melakukan apa yang dia kehendaki, Bapak Ibu Saudari. Menyangkali diri, kita harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sudahkah kau mengasihi aku, menghormati aku, bukan cuma di mulut, tapi dengan perbuatanmu, dengan hidupmu setiap detik, menit. Baru Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadap Bapa di surga. Amin. Karena kita semua menghadap Bapa di surga. Amin. Amin. Percaya Bapak Ibu setelah mati kemana? Nah kalau kita sadar hari ini kita mati kemana? Tidak tahu umur kita kapan. Oh aku masih muda. Siapa bilang Bapak Ibu hari ini banyak orang muda sudah mati. Menganggap dia muda hari ini sehat. Oh dia berleha-leha. Dia menikmati sepuas-puasnya di dunia ini. Ternyata dia dead. Dia mati. Masuk mana? Tuhan tidak kenal engkau. Menyangkau aku tidak pernah kenal engkau. Jangan sampai Tuhan firman ini terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ini ada kesempatan bagi kita untuk kita kembali untuk melakukan apa yang dia kehendaki Bapak Ibu. Percaya kalau Bapak Ibu hari ini dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu. Tuhan aku mau Tuhan. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit, walaupun itu mustahil aku lakukan. Tapi aku mau, aku tidak mau masuk neraka. Aku tidak mau ditolak oleh Tuhan. Tuhan aku mau. Tuhan sambut engkau. Tuhan akan memberikan kau kemampuan. Tuhan akan melakukan segala perkara yang besar bagi setiap kita yang rendah hati, yang mau datang kepada Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tuhan tolong aku. Ya. Setelah ini pemain musik dengan song leader mempersiapkan lagu ini. Bapak Ibu, lindungi aku Bapa. Amin. Kita minta perlindungan Tuhan sebab kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki tanpa pembelaan Tuhan. Tanpa Tuhan melindungi kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa lakukan sebab itu sulit. Saat kita mau lakukan ada aja ujiannya. Setan tidak suka. Kuasa-kuasa kegelapan itu tidak suka kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia mulai mau mempengaruhi anak-anak Tuhan yang mau rindu mencari Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Dia cari dengan sedikit aja, dengan masalah anak, dengan masalah suami, saudara-saudara. Dia mau mencari hilang damai sejahtera kita. Itu cara trik setan. Jangan sampai kita tertipu dengan setan. Amin. Amin. Sebab itu angkat pujian ini. Lindungi Tuhan aku dari diriku sendiri, dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang ada di dunia yang tidak suka dengan kita. Sebab itu pujian awal kita tadi, kita diam saja, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Tapi saat ini Bapak Ibu kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan bagi mereka, bagi Bapak Ibu yang mau ya setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mulai mau melakukannya. Bapak Ibu angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan melindungi saya dan saudara. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa hari ini. Amin. Hanya Dia yang bisa memampukan kita. Asal kita memiliki hati yang haus, takut dan gentar sepatutnya. Minta perlindungan Tuhan. Dia pasti melindungi kita. Jangan lupa Bapak Ibu. Sebab iblis mencari kita. Mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus kuat. Minta pertolongan Tuhan. Jangan anggap remeh. Jangan cuma dalam nama Yesusnya engkau. Tidak cukup seperti itu. Tapi kita berjaga-jaga, berdoa pada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Kita belajar menanggalkan segala keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iblis tidak akan bisa menyentuh kita kalau hidup kita benar di mata Tuhan.
Tidak cukup kita cuma mengusir dalam nama Yesus, tapi kita tidak membersihkan diri kita. Kita tidak bertobat. Baru Bapak Ibu, Tuhan melindungi orang yang benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki. Haleluya. Tundukkan kepalamu. Dengar pujian ini. Haleluya. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa, Kau perlindunganku, lindungi aku Tuhan. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa, Kau perlindunganku, katakan pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, lindungi aku, lindungi aku sampai di rumah. Mari kita angkat pujian ini, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa, Kau perlindunganku, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, lindungi aku, lindungi aku sampai di rumah. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, engkau yang datang pada saat hari ini memiliki masalah apapun, rumah tangga, ekonomi. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, jangan kita minta Tuhan, ubahkan suamiku, ubahkan rumah tanggaku Tuhan. Cari dulu kebenarannya. Lakukan apa yang Dia kehendaki dulu. Bapak Ibu, seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Lakukan itu dulu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Artinya segala sesuatu Tuhan tahu kerinduan. Tuhan tahu, yang penting cari Dia dulu. Cari kebenarannya dulu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Maka kita layak dilindungi oleh Tuhan. Maka kita layak dibela oleh Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ubah konsep pikiran kita yang salah. Tapi kita kembali kepada apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki, yang Dia mengajarkan kita. Dengan kebenaran yang sungguh-sungguh. Maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Hidup ini mengikuti Dia. Dia pasti membela kita. Dia pasti melindungi kita. Haleluya. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa, Kau perlindunganku, pegang tanganku,
besar kasih-Mu Tuhan. Jika kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami pada pagi hari ini menyingkapkan dan mengajarkan kami supaya kami melakukan apa yang Kau sudah teladani dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Sebab itu Tuhan, kasih anugerah yang Kau berikan bagi kami melewati kebenaran-Mu ini. Kami sangat bersyukur Bapa. Walaupun itu tahu itu berat kami lakukan. Sulit kami lakukan. Tapi inilah harta satu-satunya Tuhan yang kami peroleh daripada Engkau. Harta yang abadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan umat-Mu mengerti apa yang sesungguhnya berkat yang benar-benar yang Kau berikan dalam hidup kami. Jika kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Apa yang Kau inginkan, mengembalikan kerancangan-Mu yang semula. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itulah Tuhan berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Walaupun untuk melakukan ini, untuk kami mendapatkan serupa seperti Engkau, sempurna seperti Bapa, melewati jalan yang berat dan sulit. Tapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami mau Tuhan. Kami mau Bapa. Kami mau Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Selain kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tolong kami. Lindungi kami. Pegang tangan kami sampai ke rumah Bapa-Mu Tuhan. Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran. Kau memberkati Jumat-Mu yang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Kau melindungi dan Kau membela. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi?